Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial kelima terakhir ya, kimia dasar untuk D3 Farmasi tentang analisis kualitatif kation dan anion. Tujuannya di sini adalah yang pertama, identifikasi adanya kation secara kualitatif dengan melakukan uji spesifik, dan identifikasi adanya anion secara kualitatif juga dengan melakukan uji yang spesifik. Jadi di sini hanya untuk mengetahui ya bahwa membuktikan benar apa tidak ini suatu kation atau suatu anion gitu saja, tanpa mempertimbangkan jumlahnya, hanya untuk tahu benar atau tidaknya ini suatu senyawa kation atau anion ya, secara kualitatif saja ya. Nah, saya langsung ke alat dan bahan dulu ya. Jadi alat yang digunakan adalah yang pertama pemanas listrik, gelas kimia 300 ml, gelas kimia atau beker gelas 250 ml, tabung reaksi, labu semprot, perak tabung, pipet skala, pipet tetes, penjepit tabung, pinset, dan batang pengaduk. Kemudian untuk bahannya ada air, amonium karbonat padatan, asam asetat, kemudian asam asetat OH, asam klorida, asam sulfat, alkohol 96%, aquades, barium klorida, besi 3 fluorida, kalium heksasianoferat, kalium iodida, kalium kromat, kertas saring, kertas lakmus, natrium hidroksida, perak nitrat, timbal 2 nitrat, dan tisu, dan zinc sulfat. Kemudian cara kerjanya yang pertama untuk melakukan uji identifikasi kation ya. Yang pertama yang kation yang Ag+. Pertama kalian ambil 2 tetes AgNO3 0,1 N, kemudian kalian tambahkan 2 tetes HCl yang 2 molar, nanti ini akan terbentuk endapan warna putih AgCl ya. Kemudian tambahkan dengan H2O, kemudian dilarutkan endapan tadi dengan NH42CO3-2M. Nah, ini apa yang terjadi ya ketika dilarutkan dengan ini? Apakah terjadi tetap mengendap ataukah berubah warna, bau, atau gas, itu kalian perhatikan ya. Kemudian jangan lupa nanti di laporannya kalian tuliskan reaksinya. Ketika AgNO3 itu ditambahkan dengan HCl, itu terbentuk apa? Terbentuk endapan AgCl plus HNO3. Nah, itu yang kalian tulis di laporan kalian rumusnya ya, atau reaksinya seperti apa. Ya, kemudian yang begitu selanjutnya sampai yang anion ya. Kemudian untuk yang Pb2+ ya, kalian ambil 2 tetes PbNO3 2 ditambah dengan kalium kromat 1M, kemudian terbentuk endapan kuning PbCrO4 yang larut dalam NaOH2M. Nah, ketika terbentuk endapan kuning ini tadi ya, kalian tambahkan dengan NaOH sampai dia larut gitu ya. Kemudian kalian lihat berapa yang kalian butuhkan untuk melarutkan si endapan tadi. Kemudian ambil 2 tetes lagi PbNO3 2 ditambah 2 tetes H2SO4 2M, kemudian dan 2 tetes alkohol 96%, ini terbentuk endapan putih PbSO4 ya. Kemudian yang ketiga Fe3+ ya. Ambil 2 tetes FeCl3 4%, tambahkan dengan 2 tetes larutan K2FeCN6, terbentuk warna biru ya. Kalian lihat benar apa enggak dia ini berwarna biru. Kemudian Cr3+, 2 tetes K2CrO4 1M ditambah 2 tetes AgNO3 0,1 N, ini akan terbentuk endapan warna merah ya. Kemudian untuk yang identifikasi ZN2+, ambil 2 tetes ZnSO4 10% ditambah 2 tetes dari K4FeCN6, ini akan terbentuk endapan putih yang menandakan adanya Zn. Kemudian untuk yang Ba, ini kalian
ambil 2 tetes BaCl2 5% tambah 2 tetes CH3COH2M, tambahkan lagi dengan 2 tetes K2CrO4, ini terbentuk endapan warna kuning ya. Kemudian untuk yang NH4+, ya, ambil NH42CO3 yang 2M ya. Kemudian yang padat ini ditambahkan 0,5 mili, NaOH yang 6M atau yang pekat ya. Kemudian dipanaskan dalam tabung reaksi ya. Kalau bisa ini dikerjakan di lemari asam ya. Kemudian dicium bau yang keluar. Diletakkan sepotong kertas lakmus merah dan biru yang basah. Jadi lakmusnya itu kalian basahi dulu dengan air ya. Kemudian setelah itu kalian letakkan lakmusnya itu di tabung yang tadi dipanaskan dengan NaOH dan NH4 tadi ya. Kemudian kamu amati perubahan kertas lakmusnya ya. Apakah yang merah tetap merah atau berubah menjadi biru, apakah yang biru tetap biru atau berubah jadi merah atau bagaimana ya. Harusnya sih karena ini bersifat basah, maka dia berwarna biru ya. Kemudian uji anion sekarang ya. Uji anion yang pertama yang klorida ya, Cl-nin, ambil 2 tetes HCl 2M ya, ditambahkan dengan 2 tetes AgNO3 dan 2 tetes HNO3 2M. Ini akan terbentuk endapan putih. Kemudian ditambahkan lagi dengan 2,5 mili NH42CO3 2M. Endapan tersebut akan larut kembali. Kemudian ditambahkan HNO3 yang 6M yang pekat hingga bersifat asam. Ini dilakukan di lemari asam karena dia pekat ya, maka terbentuk lagi endapan berwarna putih. Kemudian untuk yang iodida ya, ini kalian ambil 2 tetes Ki 20%, ditambahkan dengan 2 tetes AgNO3, tambah 2 tetes HNO3, terbentuk endapan berwarna kuning muda. Selanjutnya ditambah 2 tetes NH42CO3 2M, endapannya tidak larut ya, beda dengan yang Cl tadi ya. Kemudian oh ya, kalian jangan lupa ya lihat juga endapannya, warnanya, baunya itu juga kalian perhatikan ya, apakah ada perubahan endapan, warna, bau ataukah timbul gas gitu ya. Kemudian yang terakhir yang OAC ya, ambil setetes CH3COOH 2M ditambah setetes dengan H2SO4 ya. Kemudian kepanaskan, ini akan timbul bau khas asam cuka ya. Nah, kalau yang ini berarti yang penandaannya yang gasnya ya, uap atau gasnya. Nah, baik, ini mudah ya pengerjaannya ya, karena hanya identifikasi saja ya. Baik, sekarang akan ke teorinya ya. Dua langkah utama dalam analisis adalah identifikasi dan estimasi komponen-komponen suatu senyawa. Langkah identifikasi dikenal dengan analisis kualitatif, ya, untuk identifikasi benar apa enggak ini zatnya gitu ya. Sedangkan untuk langkah estimasinya adalah analisis kuantitatif untuk menentukan misalkan konsentrasinya, jumlahnya, ya, untuk yang kuantitatif yang berupa angka. Nah, analisis kualitatif ini berkaitan dengan identifikasi zat-zat kimia, mengenali unsur atau senyawa apa yang ada di dalam suatu sampel. Misalkan sampel X tidak diketahui ini isinya apa, ya. Maka kita perlu mengidentifikasi dia ini termasuk ke dalam senyawa apa. Itu salah satunya dengan analisis kualitatif tadi. Bisa dengan identifikasi kation dan anion. Asalkan kita tahu mau menggunakan reaksi yang mana, ya. Nanti akan dijelaskan lagi ya. Analisis kuantitatif ini berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam satu sampel. Misalkan diklaim bahwa misalkan ini misalkan ini misalkan ini CH3COH2M misalkan gitu ya. Benar nggak dia ini 2 molaritasnya gitu ya. Nah, itu identifikasinya atau analisisnya dengan analisis kuantitatif ya. Nah, analisis kualitatif terdapat 2 aspek penting, yaitu identifikasi dan pemisahan. Aspek ini didasari oleh kelarutan, keasaman, kebasaan, pembentukan senyawa kompleks, oksidasi reduksi, dan sifat penguapan dan ekstraksi. Analisis kualitatif biasanya digunakan dalam identifikasi kation dan anion dengan melakukan uji spesifik.
Nah, uji spesifik ini dilakukan dengan penambahan reagen atau reaksi tertentu yang akan memberikan larutan atau endapan warna yang merupakan karakteristik yang khas untuk ion-ion tersebut ya. Misalkan tadi ketika Ag itu tadi ditambah, ketika untuk mengidentifikasi Ag ditambahkan dengan Cl, maka dia akan membentuk endapan berwarna putih. Nah, itu karakteristik khasnya ya untuk mengidentifikasi Ag, yaitu dengan HCl gitu ya, dengan Cl, sesuatu yang mengandung Cl gitu ya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka percobaan identifikasi kation dan anion ini dilakukan. Nah, perlu kalian pahami bahwa kation itu dan anion itu dia punya bermacam-macam golongan ya. Kation itu sendiri dia punya sampai 5 golongan ya. Ada kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Masing-masing kation tadi itu punya cara identifikasi yang berbeda-beda ya. Misalkan pada kation golongan 1 ya, itu akan umumnya dilakukan dengan menggunakan reagensia asam klorida seperti itu ya, atau HCl. Kemudian pada kation golongan 2 itu juga dia membentuk endapan pada golongan sulfida ya, untuk kation golongan 2 dan 3. Sedangkan untuk kation golongan 4 itu dia membentuk endapan pada karbonat ya. Jadi reagensia klasifikasi pada kation itu bisa didasarkan pada perbedaan kelarutan kation tersebut terhadap klorida, sulfida, dan karbonatnya ya. Nah, dan dia biasanya membentuk tidak larut tapi membentuk suatu endapan ya. Kemudian jadi beda-beda golongan, maka dia akan berbeda-beda kelarutannya pada 3 tadi ya. Sedangkan pada anion ya, itu menggolongkannya itu dengan identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam dan berdasarkan reaksi dalam larutannya. Itu bisa berupa pengendapan atau reaksi redoks. Nah, penguapannya itu tadi bisa menggunakan HCl encer atau H2SO4 encer, bisa juga dengan H2SO4 pekat. Contohnya tadi seperti pada CH3COH tadi ya, itu dia tadi timbul gas ya, timbul gas yang baunya seperti asam cuka ya. Dan anion pun dia ada macam-macam golongannya ya, ada golongan A, golongan B gitu ya. Ada juga yang berdasarkan kelasnya ya. Cuman memang untuk identifikasinya tidak dia tidak seperti kation ya. Tidak sistematis seperti kation tadi ya. Kemudian mungkin itu saja ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti tulis di kolom komen Classroom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.